Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan eh, kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan proses belajar kita untuk melanjutkan pembahasan soal yang ada dalam listening. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberi buku saya. Belajar listening TOEFL dari nol ini adalah hasil riset saya. Bagaimana cara belajar dan mengerjakan pola-pola yang ada dalam listening. Dan semuanya yang ada dalam TOEFL itu nanti soalnya akan terus berubah, terus berkembang. Tapi jangan khawatir teman-teman, polanya sama. Jadi yang saya ajarkan di sini atau di buku yang sudah saya tulis ini adalah pola bagaimana cara mengerjakan soal khususnya di listening. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan audionya terlebih dahulu, kemudian nanti setelah itu kita bahas latihannya ya. Ini sudah saya sediakan audionya. Oke, terakhir kemarin di soal nomor berapa ya? Sebentar. Kemarin kita bahas sampai soal nomor 4 ya. Kemarin tentang pola agreement. Nah, di sini di soal nomor 4 ini adalah soal tentang pola agreement. Nah, soal pola agreement itu biasanya ada yang menggunakan elliptical structure, ada yang menggunakan ekspresi. Nah, di buku belajar listening TOEFL dari nol ini sudah saya masukkan, oh itu adalah pola. Makanya saya membuat bukunya dari mana? Saya membuat bukunya dari soal-soal ya. Dari soal-soal seperti ini, kemudian saya rumuskan, oh ini adalah pola agreement. Nah, pola agreement dan seterusnya. Kita kemarin sudah bahas soal sampai soal nomor 4. Oke. Yuk kita lanjutkan ke soal yang nomor 5 ya. Yuk kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Soal yang nomor 5. Perhatikan jeda. Number 5. You couldn't get into your apartment? Why not? The key they gave me wouldn't fit into the lock. What does the man mean? Oke. Ini di materi sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang strategi bagaimana Anda harus menghindari bunyi yang serupa. Kenapa harus menghindari bunyi yang serupa? Karena pembuat soal itu biasanya membuat jebakan dengan bunyi yang serupa, tapi sebenarnya artinya berbeda. Nah itu, maka Anda harus hindari bunyi yang serupa. Nah tadi ada percakapan antara laki-laki sama perempuan. Oke, ada percakapan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini strateginya Anda harus hindari bunyi yang serupa ya. Oke, soal nomor 5 tadi ada percakapan woman mengatakan. Jadi woman mengatakan, you couldn't get into your apartment. Kamu tidak bisa masuk ke apartemen. Kenapa tidak? Man merespon, the key they gave me wouldn't fit into the lock. Jadi kunci yang dia berikan kepadaku itu wouldn't fit, tidak cocok. Ini fit ini artinya tidak cocok, tidak sesuai.
berarti mungkin salah kunci ya. Into the lock. Tidak cocok dengan apa? Dengan gemboknya atau dengan gemboknya. Oke, di sini narator menanyakan what does the man mean? Ini adalah maksud dari the man. The man ini adalah respons speaker kedua. Speaker kedua dengan mengatakan the key they gave me. Kunci yang mereka berikan kepadaku itu tidak sesuai dengan gemboknya. Artinya salah kunci. Nah, jawabannya yang mana? Oke, ini adalah Anda harus menghindari bunyi yang serupa. Contoh di sini ada kata fit. Fit itu artinya sesuai. Fit itu artinya sesuai atau cocok. Nah, jadi fit itu sesuai atau cocok, artinya tidak sesuai dengan gemboknya. Nah, di sini ada kata fit. Nah, di sini kata fit ini artinya the key was at his feet. Feet itu artinya kaki. Jadi apa kuncinya itu berada di kakinya. Ini jelas salah. Hindari bunyi yang serupa. Di sini ada kata fit artinya sesuai atau cocok. Di sini ada fit kaki. Yang kedua, yang jawaban yang C. It was lucky that he got the key. Dia beruntung dia mendapatkan kuncinya. Nah, di sini ada kata lock, di sini ada lucky. Kalau lock ini artinya gembok, kalau lucky di sini apa? Artinya di sini beruntung. That he got the key. Oh, dia mendapatkan kunci, tapi kuncinya itu tidak sesuai dengan gembok yang ada dalam pintu tersebut. Berarti ini salah. The key was on top of the clock. Jadi ini ada kata lock, gembok, di sini clock. Kedengarannya sama tapi artinya berbeda. Kalau lock di sini adalah gembok, kalau clock ini jam dinding ya. Jadi kuncinya itu berada di atas jam dinding. Ini salah. Yang benar yang mana, Zat? Ketika Anda disuruh untuk menghindari bunyi yang serupa, cari jawaban yang restatement. Restatement itu apa, Sir? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda, dengan maksud dan tujuan yang sama. Nah, restatement itu di buku belajar listening to full dari note itu saya bahas khusus beberapa contoh-contohnya. Itu pilihlah jawaban dengan sinonim atau restatement itu di chapter 5. Itu Anda akan belajar tentang pola yang ada dalam restatement atau sinonim. Nah, jadi saya membuat bukunya dari soal di sini, terus saya kodifikasi. Oh, ini adalah tentang restatement. Oh, ini tentang agreement. Oh, ini tentang phrasal verb. Nah, dari situ saya tarik sebuah teori. Saya buat teori. Kenapa kok harus dibuat teori? Supaya ketika soalnya berbeda, teman-teman tetap bisa mengerjakan. Karena apa? Polanya sama. Nah, Sir kok mempromosikan bukunya? Iya, karena ini adalah hasil riset saya. Wajar kalau saya mempromosikan hasil riset saya gitu. Kenapa? Karena tujuan saya adalah ingin membantu Anda supaya lolos skor TOEFL, dan buku yang saya tulis semuanya itu semuanya ada video pembelajarannya. Jadi seperti buku ini ada sekitar 120 lebih video yang akan membantu Anda. Di situ ada video pembelajarannya dulu, kemudian ada audionya, kemudian ada video pembahasannya. Nah, Anda bisa belajar secara sistematis bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL dari nol. Nah, saya dibully banyak orang, promosi. Iya, kenapa nggak saya promosikan? Wong itu karya saya, kemudian hasil riset saya, wajar dong siapapun akan mempromosikan hasil penelitiannya, akan mempromosikan hasil risetnya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwasanya hasil risetnya ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti ini, saya juga promosikan terus ini. Buku konsep belajar TOEFL dari nol ini saya promosikan ini. Ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol. Ini adalah terobosan, ada 200 video yang menemani satu buku ini. Dan alhamdulillah sudah cetak ke-6. Anda masih
masih membuli saya. Yang lain sudah belajar, Anda masih repot untuk membuli. Ya wes, itu mentalnya mental 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 iri itu. Tapi nggak masalah. Senang saya dibully. Semakin dibully, saya semakin semangat untuk mempromosikan dan semakin semangat untuk membantu Anda supaya Anda lolos skor TOEFL. Itu aja, santai. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan soal nomor 6 ya. Kita lanjut. Dan saya senang sekali karena banyak murid saya sudah lolos, baik itu dapat beasiswa negeri maupun luar negeri. Nah, yang Anda masih repot untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, mereka yang lain sudah berangkat ke luar negeri. Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya. Oke, jeda satu soal ke soal selanjutnya adalah 12 detik ya. Anda perlu tahu itu. Number 6. Did you go to the conference, or did someone else represent you? I had one of my friends go in my place. What does the man mean? Nah, saya di awal sudah mengatakan bahwasanya memang soal TOEFL khususnya di listening itu adalah 50% tentang meaning question. Kenapa meaning question? Karena tujuan dari pembuat soal itu adalah kita dengan respon seperti itu. Nah, di soal ini Anda akan mengetahui tentang pola causative verb yang ada dalam listening. Siapa melakukan apa? Ini konsepnya adalah siapa melakukan apa. Ini Anda akan berkenalan dengan causative verb khususnya dalam listening. Nah, sebenarnya causative verb itu saya bahas khusus di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ada materi itu dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk structure and written as present. Tapi ternyata di sini keluar lagi. Nah, ini ada percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, "Did you go to the conference?" Apakah kamu pergi ke seminar atau konferensi? Or did someone else represent you? Atau seseorang orang lain mewakilimu. Nah, kemudian men merespon, I had one of my friend go in my place. Nah, di sini ini Anda harus tahu had di sini artinya apa. Nah, had di sini karena ini adalah causative verb. Causative verb. Causative verb itu apa? Verbs, causative verbs, verb, cause, someone, someone is someone's SO ya. Someone to do something. Nah, causative verb itu adalah verbs cause someone to do something. Jadi verb yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi had ini bukan diartikan memiliki. Ini bukan memiliki arti memiliki. Saya memiliki seseorang, salah satu dari seseorang pergi ke tempatku. Ini bukan. Had ini artinya meminta. Artinya Anda harus tahu siapa melakukan apa. Gitu. Siapa melakukan apa. Jadi, I had one of my friends. Saya meminta salah satu dari temanku ini. Anda harus paham ini ilmunya. Karena ini ilmunya causative verb. Makanya di sini ini adalah bab causative verb. Nah, causative verb itu dari situ saya buat teori sendiri. Oh, pola causative verb itu adalah tentang multiple noun. Itu multiple noun halaman 103. Kalau di buku sini 103 saya bahas lengkap tentang multiple noun. Nah, itu. Di situ ya. Nah, multiple noun itu adalah di halaman 103, causative verb. Jadi causative verb adalah verb cause someone to do something. Nah, ini verb cause someone to do something. Itu halaman 104 ya, saya bahas lengkap di buku. Dan Anda kalau buka buku saya, jangan hanya buka buku saja, tapi juga buka video pembelajaran. Karena buku saya itu seperti jasadnya. Ruh dari buku itu ada di video pembelajarannya. Makanya saya tidak ingin buku yang saya tulis hanya ditaruh di rak saja, tapi juga harus dipelajari. Karena
Ini seperti kursus, tapi ada lebih fleksibel. Anda nggak harus menunggu saya. Anda bisa ada waktu dimanapun Anda berada. Ada yang sambil nyervis mobil, nyervis motor, timbang nganggur, diam, buka sosial media juga tidak ada manfaatnya. Dia buka e-course sama bawa bukunya. Nunggu sambil belajar lebih manfaat. Jadi, I had one of my friends go in my place. Saya meminta salah satu dari temanku untuk menggantikan posisiku. Artinya yang pergi siapa? Yang pergi adalah temannya, salah satu dari temannya. Dan saya tidak pergi, mungkin ada kesibukan yang lain. Jawaban yang A. He went apa? He went to the conference. Dia pergi ke conference. Apakah jawaban A ini benar? He went to the conference. Ya, salah. Kenapa? Kalau dia pergi, kenapa dia meminta salah satu dari temannya untuk menggantikan posisinya? Kalau ini berarti dia sendiri yang pergi. Makanya Anda harus tahu siapa melakukan apa, siapa yang melakukan. Jadi saya meminta salah satu dari temanku untuk menggantikan posisiku, untuk pergi ke conference tersebut. He saw his friend at the conference. Dia melihat temannya di conference. Ini salah, dia tidak pergi, dia minta temannya untuk menggantikan posisinya pergi ke conference. Salah. Oke, yang C. He was in his place at the conference. Tidak, ini salah. Kenapa? Karena dia tidak pergi. Jawabannya yang benar yang mana? He sent a representative. Nah, ini dia mengirim perwakilan. Siapa perwakilan? Salah satu dari temannya. Nah, di sini adalah meaning question. Meaning question ini 50%. Nah, jawabannya ini selalu restatement. Oke. Nah, seperti itu. Ini ada strateginya, teman-teman. Jadi, Anda harus tahu. Dan kabar buruknya, teman-teman, buku belajar listening TOEFL dari nol ini tinggal 10 PCS saja. 10 PCS. Saya buat video ini, bukunya tinggal 10 PCS. Ini mau cetak selanjutnya. Kalau yang buku yang konsep belajar TOEFL dari nol sudah cetak 6 kali. Tenang saja. Yang lain sudah belajar, Anda sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Saya promosi hasil riset saya mempromosikan karya saya, Anda istilahnya apa ya? Nggak senang. Kenapa nggak senang? Kalau nggak senang skip aja gitu. Gampang toh. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Yang nomor 7. Ini kita dengarkan audionya dulu supaya ya kita dengarkan audionya di soal yang nomor 7. Nah, juga mudah kalau Anda tahu ilmunya. Yuk. Number 7. What did the lawyer say? The lawyer told me to call him back tomorrow. What does the woman mean? Nah, ini adalah meaning question lagi. What does the woman mean? What does the woman mean? Ya, apa yang dimaksud oleh para perempuan? Nah, di soal yang nomor berapa ini? Yang nomor 7 ini ada polanya juga. Apa polanya, Sir? Ini adalah pola apa ini? Ada motor yang lewat ngebut ini. Rumah saya di pinggir jalan ya. Jadi ini adalah pola apa? Ini adalah pola phrasal verb. Nah, itu. Ini adalah pola phrasal verb. Yuk, kita bedah ya. Kita bedah latihannya. Oke. Ini ada percakapan antara dua orang, antara man sama woman ya. Di sini ada lalu ini kok gimana? Error ini. Oke. Biar tidak mengganggu pemandangan. Oke, ini ada percakapan antara dua orang. Di sini adalah man sama woman. Man mengatakan, what did the lawyer say? Apa yang dikatakan oleh pengacara? Woman merespon, the lawyer told me
to call him back. Jadi lawyer bercerita kepadaku, mengatakan kepadaku to call him back. Nah, di sini ada kata call back. Call back ini adalah phrasal verb. Jadi callback ini adalah phrasal verb. Jadi phrasal verb itu apa? Nah, di situ di buku yang merah ini, di belajar listening TOEFL dari nol ini, itu saya bahas khusus di phrasal verb itu di halaman 232. Jadi 232. Nah, jadi Anda bisa buka, kalau sudah punya buku Anda buka sambil kalau nanti di luar ini Anda bisa nonton videonya juga. Di sini adalah phrasal verb ya. Phrasal verb halaman 232. Nah, di situ ada callback. Phrasal verb itu seperti apa? Contoh di sini ada kata look ya. Look itu artinya melihat. Kalau ada look at itu melihat dengan seksama, berarti menatap. Kalau di situ ada look for, ini beda preposition, artinya mencari. Kalau look after artinya apa? Merawat. Artinya di sini preposition yang menyertai kata look ini nanti akan mempengaruhi arti dari look itu sendiri. Nah, di sini ada kata callback. Callback itu, nah ini callback itu artinya apa? Anda bisa buka di halaman 234 nomor 7. Callback itu adalah return the phone call. Berarti callback itu artinya return a phone call. A phone atau return a phone call atau apa? Menelpon kembali. Nah, ini artinya maksud dari perempuan dengan mengatakan the lawyer told me, pengacara bercerita atau ngomong padaku to call him back, untuk menelponnya kembali, return a phone call. Nah, di sini jawabannya yang mana yang benar? Ayo ini. She will see the lawyer tomorrow. Tidak. Dia akan bertemu dengan pengacara besok. Tidak. Jawabannya, she needs to phone the lawyer. Dia butuh untuk menelpon pengacara. Yes. Jawabannya yang B, teman-temannya. Nah, Anda harus tahu siapa melakukan apa di sini. Jadi, lawyer bercerita atau ngomong kepadaku to call him back. Berarti untuk menelponnya kembali. Berarti yang menelpon siapa? Lawyer atau dia? Yang menelpon siapa? Yang menelpon itu dia. Yang ditelepon siapa? Lawyer. Nah, ini hati-hati. Kalau Anda tidak jeli memahami soal ini, Anda akan memilih jawaban yang C. The lawyer will call her back. Jadi jadi pengacara akan menelponnya besok. Nah, Anda harus tahu siapa melakukan apa. Ini mengatakan the lawyer told me, bahwasanya pengacara itu ngomong padaku to call him back, untuk menelponnya kembali itu. Artinya menelponnya kembali, artinya yang nelpon siapa? Yang nelpon itu dia perempuan. Yang ditelepon siapa? Yang ditelepon adalah lawyer. Anda harus paham ini. Karena Anda harus paham siapa melakukan apa. Kalau Anda nggak jeli, seolah-olah yang nelpon lawyer. Nah, di sini the lawyer berarti lawyer ini, the lawyer told me, lawyer mengatakan kepadaku to call him back, untuk menelponnya, nyanya kembali kepada siapa? Lawyer toh. Berarti dia menelpon lawyer gitu.
kembali ya. Dia perempuan menelpon lawyer kembali. Berarti jawabannya yang kalau Anda nggak jeli jawabannya Mas C, jelas salah nih. The lawyer has call off. Nah, ini ada kata call off. Her meeting. Call off itu artinya apa? Tadi saya jelaskan, ada look at, menatap, look for, mencari, look after, merawat. Kalau di sini call him back artinya menelpon kembali. Kalau call off ini saya lihat itu nomor 8 di halaman 232, call off itu artinya cancel atau membatalkan. Jadi pengacara membatalkan pertemuan ini salah. Satu, Anda harus tahu maksud yang diuji adalah maksud dari respon speaker kedua. Yang kedua, Anda harus tahu bahwasanya ini adalah pola phrasal verb, di mana di buku belajar listening TOEFL dari nol saya sudah memasukkan phrasal verb yang sering ditanyakan dalam listening. Nah, kemudian yang nomor 3, Anda harus tahu siapa melakukan apa. Seperti itu. Ini sangat penting, semoga pola ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL. Nah, Anda perhatikan, kita sudah membahas tadi soal nomor berapa? Oke, nomor 5, Anda harus tahu ini adalah polaris statement, dan Anda harus menghindari bunyi yang serupa. Yang kedua, Anda harus tahu ini adalah pola causative verb. Have ini diartikan bukan memiliki, tapi meminta. Anda harus juga tahu siapa melakukan apa, bahwasanya saya meminta salah satu dari temannya untuk menggantikan posisinya. Nah, ini pola kausatif. Yang ketiga, ini adalah pola apa? Pola phrasal verb. Perhatikan, 3 soal dengan pola yang berbeda, semoga bisa membantu Anda untuk bisa lolos skor TOEFL. Kalau Anda kemampuannya sudah intermediate advance, Anda nonton video-video saya seperti ini, saya jamin Anda bisa lolos skor TOEFL dengan 550. Tapi pertanyaannya kalau Anda levelnya masih menengah ke bawah, saran saya Anda belajar untuk meningkatkan kemampuan Anda dulu. Jadi Anda bisa belajar meningkatkan kemampuan belajar. Pertama adalah belajar konsep belajar TOEFL dari nol ini dulu. Ini Anda harus hafalkan. Jadi murid-murid saya ini semuanya hafal. Kenapa? Karena ini adalah konsepnya. Yang saya tulis adalah konsepnya untuk membantu Anda supaya lolos skor TOEFL. Jadi murid-murid saya semuanya menghafal buku saya. Karena apa? Karena ini adalah konsep yang harus dihafal. Sekian untuk video kali ini. Kita nanti lanjutkan di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Senang sekali saya bisa mengajar Anda. Semoga teman-teman semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.